Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yodamir dari kelas 11 TJKT3. Saya akan menjelaskan 20 perintah dasar tentang Linux. Oke, kita klik PWD. Ketika Anda ingin melihat atau menghapus file, Anda tentunya perlu memastikan terlebih dahulu kalau Anda sudah berada di direktori yang tepat, bukan? Nah, PWD atau Print Working Directory akan memberikan informasi mengenai directory aktif yang sedang Anda akses. Hasil dari komen adalah seperti miring, home, garis miring, user, name. Dan kedua, CD jika rektori yang Anda akses saat itu ternyata belum tepat, Anda bisa memanfaatkan perintah CD change directory untuk mengubah atau membuka directory tertentu. Contohnya Anda sedang berada di directory home dan ingin mengakses folder download. Nah, Anda hanya perlu menulis perintah cd downloads. cd downloads. mkdir ketiga mkdir perintah mkdir make directory berfungsi untuk membuat folder atau directory baru untuk menambah directory movies. Misalnya Anda bisa menulis mkdir movies movies. Selain itu, Anda juga bisa membuat directory dalam directory lain yang sudah ada caranya. Ketik nama directory lama diikuti dengan directory baru seperti mkdir movies garis miring action titik enter. rmdir jika Anda ingin menghapus directory, Anda bisa menggunakan perintah rmdir, namun perlu diketahui perintah ini hanya menghapus directory yang masih kosong. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menulis rm spasi -r untuk mendapatkan fungsi yang sama. Namun harus diingat Anda perlu berhati-hati dalam menggunakan rm -r. Pastikan Anda menulis nama folder file setelah perintah rmr, contohnya rmm. Garis miring Jika Anda mencantumkan nama folder file tersebut, maka terjadi adalah Anda menghapus seluruh directory pada server. Yang kelima, rm. Kalau Anda ingin menghapus directory seperti seluruh file yang ada di dalamnya, Anda bisa memanfaatkan perintah rm. Perintah rm file name. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menghapus banyak file dalam waktu bersamaan dengan menulis rm file name
menulis rm file 1, file name 2, file name 3. rm file name 1, file name 2, file name 3. Enter. Yang keenam, chat sebagaimana namanya perintah. Chat concatenate berfungsi untuk menggabungkan files. Contoh, tulis chat film name 1, film name 2, film name 3 untuk menggabungkan film name 1 dan film name 2 dan menjadikan sebagai film name 3. Chat film name 1. Name 1, file name 2, file name 3. Di samping itu, chat juga menawarkan beberapa fungsi lain seperti mengetahui konten suatu file, contoh chat file txt, dan membuat file baru chat name file. Chat name file. Yang ketujuh, echo. Perintah echo menawarkan banyak fungsi, salah satunya adalah untuk memasukkan data yang bisanya berbentuk teks ke dalam file. Sebagai contoh, Anda ingin menempatkan teks hello there welcome file bernama simple text. Nah, untuk melakukannya, Anda bisa tertulis echo hello there welcome expect text. Echo hello there welcome sampai titik txt. Dan 8 is bagi yang bisa mengetahui konten apa saja yang terdapat dalam working directory atau repertory aktif, Anda bisa menggunakan perintah is. Selain itu, Anda juga bisa melihat hidden file dengan perintah is atau melihat konten directory dengan menulis nama directory seperti is, home, username, documents. Is garis miring home user name garis miring documents dan kesembilan, locate. Anda berasa bingung di mana suatu file tersimpan. Tenang, Anda bisa memanfaatkan perintah locate. Jika Anda lupa dengan nama file tersebut, Anda bisa menambahkan i sehingga perintah menjadi locate file name. File name, sedangkan jika atau nama file yang dicari lebih satu kata, Anda perlu menambahkan asterisk ke dalam perintah. Contohnya locate minus i locate menambahkan minus i locate minus i file
Yang ke-10, fin. Anda juga bisa menggunakan fin comment untuk menemukan suatu file atau repository. Bedanya, pencarian dengan perintah ini hanya akan difokuskan ke direktori tertentu. Misalnya Anda menulis fin nama repository name txt, maka pencarian tersebut hanya dilakukan pada repository home yang dituliskan. Fin garis miring nama direktori garis miring name sample titik txt. Yang ke-11, toast. Perintah toast bisa digunakan untuk membuat file baru dengan berbagai jenis format seperti txt, zip, maupun HTML. Untuk membuat file dengan format teks, directory documents, misalnya Anda dapat menulis seperti toast, home, username, documents, sample txt. Toast, garis miring home, garis miring username, garis miring documents, garis miring sample titik txt. Sudo. Singkatan dari sudo adalah sebuah perintah dasar Linux yang memungkinkan Anda menjalankan sebagai macam teks yang memerlukan root atau administrative permissions. Contoh perintah adalah sudo vsudo yang berfungsi untuk mengedit file, konfigurasi, atau sudoers. Vsudo cp 13 cp. Perintah cp digunakan untuk menyalin file dari repository aktif repository lain. Contohnya, Anda ingin menyalin sample txt ke repository documents. Nah, Anda bisa menulis cp sample txt home username documents. Cp sample titik txt garis miring home username garis miring documents titik. mv. Di sistem operasi Linux, Anda juga bisa dapat memindahkan file ke direktori lain dengan bantuan perintah mv. Sebagai contoh, Anda menulis mv sample txt home username documents untuk memindahkan sample txt direktori documents. mv sample titik txt garis miring home garis miring username garis miring documents untuk memindahkan sampel txt directory documents.
Hanya itu, MV juga bisa dimanfaatkan mengubah nama file. Contoh, Anda ingin menggantinya nama file Anda, maka perintah akan menjadi mv source.txt. Ke-15, ping. Sering mendengar ping, komen, atau malah sering menggunakannya. Perintah dasar Linux yang satu ini menawarkan fungsi untuk mengetahui atau mengecek koneksi Anda ke server. Jika Anda menulis ping google.com, contohnya Anda nantinya akan memperoleh detail informasi mengenai koneksi Anda ke Google. Ping google.com, enter. 16. Zip dan unzip. Perintah zip dan unzip tentunya sudah tak asing lagi di telinga Anda. Bukan zip command digunakan untuk mengompres file menjadi zip archives. Contoh perintahnya seperti zip -r -inv file name 1 folder 2. Sebaliknya unzip berfungsi untuk mengekstrak zip archives. Contoh unzip -name zip zip -r archiname zip file name 1 folder 2 titik. Yang ke-17, hostname. Ada beberapa informasi yang bisa Anda dapatkan dari perintah hostname ini. Salah satunya adalah mengenai nama DNS, domain name system. Di samping itu, Anda juga bisa mengetahui IP address Anda dengan menambahkan -i atau -i sehingga perintahnya menjadi hostname i atau hostname i. -i. Dan ke-18, con. Tahukah Anda kalau setiap file dalam Linux dibekali dengan keamanan dan proteksi harus access permission. Artinya setiap file dan directory hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu saja. Ada 3 klasifikasi user permission adalah Linux, yaitu username pemilik, user atau pengguna yang membuat file tersebut. Group terdiri dari beberapa pengguna, nantinya hanya anggota grup yang bisa mengakses file. Authors, pengguna yang memiliki akses ke suatu file tetapi bukan user pemilik maupun anggota dari grup. Lalu bagaimana jika Anda ingin mengubah atau mentransfer pemilikan suatu file? Caranya mudah, yakni menggunakan perintah con. Misalnya jika Anda menulis con user 2 sampel txt, Anda berarti telah menjadi user 2 sebagai pemilik file txt. Selain itu, con juga bisa digunakan untuk mengganti pemilikan suatu grup. Con group 1 sampel txt. Oke, txt berarti user txt. Con user 2 sample txt. Selain itu, con juga bisa digunakan untuk mengganti kepemilikan suatu grup atau con sample txt. Berarti enter. Dan ke-19, chmod. Perintah chmod change mode berfungsi untuk mengganti izin akses terhadap suatu file atau directory. Urutan perintah adalah chmod opsi izin akses nama file. Contohnya seperti chmod 754 file name, adapun
54 dalam kode tersebut bisa dirincikan sebagai berikut. 7 adalah kombinasi dari 4 tambah 2 tambah 1, berarti user dapat membaca angka 4, memodifikasi dan menghapus angka 2, serta menjalankan file tersebut. Angka 1 merupakan gabungan dari 4.01, mendapatkan bahwa anggota grup bisa membaca 4 dan mengeksekusi file 1, tetapi tidak bisa memodifikasi dan menghapusnya. 0. 4 adalah kombinasi dari 4 tambah 0 tambah 0, yang berarti kalau otos saya hanya membaca 4 namun tidak dapat memodifikasi atau menghapus 0, menjalankan file 0. Basis nama ancaman, adjustment file. Dan 20 unem. Perintah unem atau Unix name digunakan untuk mengetahui informasi dasar mengenai sistem Linux yang ada. Gunakan versi kernel, tanggal rilis, tipe prosesor, nama sistem, operasi, dan sebagainya. Pola perintahnya adalah unem opsi. Nantinya Anda akan mengganti opsi sesuai dengan informasi yang Anda ingin. Anda cari misalnya untuk mengetahui nama sistem operasi yang digunakan, Anda dapat menulis usenom unem -0, unem -0, -o. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.